Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, dan di kesempatan yang sekarang saya ingin membahas mengenai Budak Angon atau Satrio Piningit, Ratu Adil, Imam Mahdi, samakah? Sosok Budak Angon atau Satrio Piningit, Ratu Adil, dan Imam Mahdi merupakan sosok yang berbeda. Berbeda zamannya, berbeda lakonnya, berbeda kiprahnya, dan juga berbeda tentang kepemimpinannya. Akan tetapi antara Budak Angon atau Satrio Piningit dengan Ratu Adil itu adalah sosok yang sama, sedangkan Imam Mahdi adalah sosok yang berbeda, di mana kedatangan beliau Imam Mahdi adalah nanti setelah zamannya Budak Angon atau Satrio Piningit memerintah sebagai Ratu Adil. Dan setelah sosok Ratu Adil ini mangkat atau wafat, barulah sosok dari Imam Mahdi ini akan muncul. Budak Angon atau Satrio Piningit, beliau nanti akan menjadi seorang ratu setelah beliau ini dinobatkan, yang waktunya tidak akan lama lagi, dan merupakan sosok yang digadang-gadang oleh berbagai macam nubuah ataupun juga katakanlah ramalan atau jangka sebagai sosok yang menguasai dunia. Tidak hanya menguasai dunia, tetapi juga memimpin segala jenis agama, membawahi segala jenis agama. Beliau inilah yang lebih dikenal dalam khasanah Islam sebagai khalifah. Khalifah akhir zaman, yaitu khalifah yang kelima. Khalifah yang ditunggu-tunggu, di mana beliau merupakan sosok yang berbeda dan bukan merupakan Imam Mahdi. Meskipun di negara kita di Indonesia, sosok Budak Angon atau Satrio Piningit atau Ratu Adil ini juga disebut sebagai sosok yang mendapatkan petunjuk, akan tetapi beliau bukan Imam Mahdi. Beliau mendapatkan petunjuk di sini karena memang posisinya adalah sebagai khalifah, di mana sistem pemerintahan beliau berdasarkan kepada minhajun nubuwah, artinya berdasarkan kepada langkah-langkah nabawiyah, menuruti hukum-hukum nubuwah, hukum kenabian, hukum keagamaan, tetapi beliau memimpin semua jenis agama. Sedangkan Imam Mahdi yang sering disalah sangkakan sebagai sosok khalifah akhir zaman, itu tidak. Beliau Imam Mahdi kelak memimpin hanya umat Islam. Meskipun beliau juga memimpin, kiprahnya itu menjangkau seluruh dunia, akan tetapi terutama beliau berperan sebagai pemimpin umat Islam. Itulah sebabnya kenapa beliau memiliki gelar imam. Itu menunjukkan pengkotakan terhadap agama. Sedangkan khalifah mendapatkan gelar khalifah, menyandang gelar khalifah, yang artinya adalah pengganti. Dan beliau ini benar-benar menjangkau memimpin seluruh segi kehidupan, baik beragama, berpolitik, bersosial, budaya, dan sebagainya. Sedangkan Imam Mahdi, beliau terutama sekali akan memimpin dan akan mengurus masalah keagamaan. Karena pada masa itu, sebagaimana dikabarkan oleh Jangka Jayabaya salah satunya, katanya sosok Imam Mahdi ini kelak akan muncul setelah terjadi keributan-keributan, di mana keributannya itu bersumber dari wafatnya beliau Ratu Adil atau khalifah akhir zaman ini, dan terjadi perebutan kekuasaan di antara anak-anaknya, karena memang saking luasnya wilayah kekuasaan dan saking bermartabat dan berwibawanya pemerintahan khalifah akhir zaman ini, maka terjadilah perebutan kekuasaan di antara tiga anaknya.
Menurut kabar seperti itu. Dan untuk memunculkan solusi, karena beliau bagaimanapun merupakan pemimpin agama, meskipun memimpin seluruh agama, tetapi di sini kemudian mengerucut sebagai pemimpin agama Islam, maka tokoh-tokoh Islam kemudian mencari sosok penggantinya agar umat jangan sampai terpecah, di mana umat yang pada awalnya ketika dipimpin oleh sosok Khalifah akhir zaman, yaitu Ratu Adil atau ada lagi nama sebutan lainnya, itu telah bersatu, meskipun saat ini sudah sedang kocar-kacir, tapi insya Allah kelak dengan bantuan Allah dan dengan kuasanya, seluruhnya akan bersatu, tidak hanya umat Islam, tetapi juga seluruh umat manusia itu bersatu, mau tunduk patuh dan mau menerima kepemimpinannya, karena saking bermartabat dan saking berwibawanya tokoh sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini. Demikian kurang lebih sedikit pembahasan mengenai kedua sosok tersebut, yaitu sosok Khalifah akhir zaman dan Imam Mahdi, di mana keduanya adalah sosok yang berbeda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit memberikan gambaran. Di sini saya sedikit menekankan kenapa Imam Mahdi itu sangat-sangat terkenal, karena kiprahnya kelak akan menunjukkan munculnya Dajjal, yaitu Masihud Dajjal di akhir zaman, sedangkan Khalifah akhir zaman itu tidak ada hubungannya dengan Dajjal, melainkan kalaupun Dajjal itu muncul, justru sosok Khalifah akhir zaman ini mampu untuk membunuhnya. Saya menyampaikan hal ini tentu berdasarkan banyak analisa dan dengan berdasarkan banyak sumber, baik dari Al-Quran, dari hadis, dari sejarah, dan dari kitab-kitab yang lainnya, termasuk juga alhamdulillah dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudara semuanya. Sampai jumpa di konten yang lainnya.